Berita besar hari ini, CEO Ling Group Ling Xiu akan bertunangan dengan Putri Qin Qinyu. Bertunangan. Lalu apa artinya 5 tahun ini aku bersamanya? Apa yang kuharapkan? Jiang Shui, apa yang kau harapkan? Dulu dia menyelamatkanmu. Hanya ingin menjadikanmu kekasihnya. Besok kontraknya berakhir. Semua ini sudah selesai. Pak Ling, hari ini Anda bertemu dengan CEO Pei dari kota pelabuhan. Dia lebih suka gaya modern minimalis. Jadi saya cari untuk Anda dasi dengan satu warna. Silakan lihat. Cukup oke. Sekretaris Jiang sangat perhatian terhadap tuan muda kita. Pagi-pagi begini, sudah bikin sarapan, lalu padu-padankan pakaian. Bu, ini tugas saya sebagai sekretaris. Iya, Sekretaris Jiang. Perhatianmu pada tuan muda kita selama 5 tahun ini, saya lihat dengan jelas. Bu, kamu tidak tahu. Ada orang yang hanya butuh uang. Kamu setuju kan? Pak Ling, apa ada yang perlu saya belikan? Jangan pura-pura di depan saya. Kamu berusaha keras menyenangkan saya, bukannya hanya untuk uang. Pak Ling, jadwal Anda hari ini total ada 4 di antaranya. Halo. Pak Ling, ada keadaan darurat yang perlu Anda tangani berkaitan dengan Pak Ling baik. Wah, kakak ipar bukan seperti yang kamu pikir. Pura-pura bicara kerjasama, masuk dan keluar tempat bisnis, juga tertangkap media. Apa kamu pernah memikirkan citra perusahaan? Atau kamu pikir, kamu punya hubungan dengan kakakmu? Saya tidak berani melakukan apapun padamu. Kakak ipar saya benar-benar salah. Maaf, bisakah kamu tidak memberitahu kakak saya? Saya mohon. Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Kakak ipar saya juga tidak bilang bagaimana menghukum saya. Apa maksudnya ini? Tuan Qin. Bukan sekali 2 kali, dan kali ini tertangkap media. Saya pergi apa ada masalah. Tuan Qin, kamu juga tahu. Harapan CEO Ling padamu semakin besar. Kekecewaan akan semakin besar. Kerja keras belakangan ini. Hari ini bisa pulang lebih awal. Bersantai saja. Jiang Shui, jangan main-main dengan saya. Kakak saya adalah tunangan CEO Ling. Kakak Na memecat Qin KAI. Tuan Qin, CEO Ling tidak punya kebiasaan memberi kesempatan kedua siapapun kakakmu. Jiang Shui, jangan pikir saya tidak tahu. Kamu punya hubungan dengan CEO Ling. Kamu berani memecat saya. Kakak saya segera kembali ke negara. Kamu tunggu saja. Kakak Na, kontrak saya sudah habis. CEO Ling, Kontrak 5 tahun sudah berakhir. Silakan tanda tangan. Xiao Jiang. Selama bertahun-tahun ini, kamu satu-satunya yang bisa menjadi sekretaris di samping CEO Ling lebih dari 3 hari. Dan ini sudah 5 tahun. Kamu mau tinggal. CEO Ling pasti mau memberi kamu perlakuan yang lebih baik. Kamu begitu berusaha menyenangkan saya, bukan cuma soal uang. Pasti bisa menemukan sekretaris yang lebih baik dariku. Aku harus konfirmasi ini sama Pak Ling. Makna Pak Ling nggak pernah peduli. Sama hal kecil kayak gini, nggak perlu sengaja bilang ke dia. Xiao Jiang, kamu beda buat Pak Ling. Kamu resign harus lapor. Halo Pak Ling. Mau laporin sesuatu? Hal kecil kayak gini aja masih lapor ke aku. Aku butuh kamu. Direktur HR ngapain aja sih? Makna nggak usah repot-repot. Aku sendiri yang bilang ke Pak Ling. Sekretaris Jiang.
Buat Pak Ling, kamu memang beda. Pak Ling, Sekretaris Kiao dandanannya beda ya hari ini. Pak Ling, apa yang bisa Sekretaris Jiang lakukan buat kamu? Aku juga bisa. Dan aku bisa lebih baik darinya. Oh ya, tapi aku kasih tahu. Kamu nggak akan bisa menyaingi Sekretaris Jiang. Simpan dulu cara-cara norakmu. Kalau ada lagi, kamu nggak usah kerja di sini. Kukira hubungan kita dekat adalah pertukaran jiwa. Ternyata cuma hubungan permukaan. Buat Pak Ling, kamu memang beda. Pak Ling orangnya begitu tinggi. Masa peduli sama kepergian seorang kekasih? Keberadaanku cuma lelucon. Halo. Sekretaris Jiang lagi lihat apa? Kenapa nggak masuk? Pak Sang, saya mau lapor kerja sama Pak Ling. Tapi Pak Ling lagi ngobrol sama Sekretaris Kiao soal hal lain. Saya nanti balik lagi. Kita sudah selesai ngobrol. Mau aku antar keluar? Ayo Pak Ling panggil kamu. Halo. Sekretaris Kiao, hari ini agak beda ya. Cantiknya beda dari biasanya. Hahaha. Terima kasih atas pujanya Pak Sang. Tapi kalau soal memikat hati, Sekretaris Jiang pasti lebih hebat. Bukan begitu Sekretaris Jiang? Sekretaris Kiao, penampilanmu melanggar peraturan berpakaian perusahaan. Denda 1.000 yuan. Lagi pula Pak Ling mempekerjakanmu untuk jadi sekretaris, bukan jadi pajangan. Kalau kamu suka menarik perhatian, sebaiknya kamu kerja di luar saja. Kamulah pajangan. Seluruh keluargamu pajangan. Sekretaris Jiang. Apa? Perlu aku dan Pak Ling membantu merapikan bajumu. Jiang Shui, aku kasih tahu. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Kalau dikatakan baik, kamu cuma anak manis. Kalau dikatakan buruk, kamu cuma lem usang yang dibuang setelah dipakai. Tikus jalanan yang membusuk. Dan berbau di selokan. Silakan Pak Sang. Baiklah. Hei 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 hei. Pak Ling, aku diam-diam. Kasih tahu rahasia kecil. Barusan Sekretaris Jiangmu melihat. Kamu dan Sekretaris Kiao terlalu dekat. Cemberutlah, cepat hibur dia. Apa yang terjadi? Pak Ling. Masalah pemecatan Menerkin sudah selesai. Wah, Sekretaris Jiang kita cantik sekali. Dan sangat kompeten. Pantas saja Pak Ling selalu membawamu. Sayang sekali. Sekarang Pak Ling sudah bertunangan dengan putri keluarga Qin. Maka tidak pantas lagi kamu mengikutinya. Bagaimana kau pertimbangkan aku? Aku pasti 100 kali lebih baik dari si Raja Neraka ini. Hei, Ling Bos. Maukah kamu mempertimbangkannya dan memberikannya padaku dengan berat hati? Hahaha. Hei, kamu sebenarnya tidak benar-benar menyukainya kan? Ahahaha. Dia milikku. Wah, kamu. Jaga mulut kamu baik-baik. Nyonya Zhang sudah menyiapkan seseorang untukmu. Seorang gadis terhormat yang anggun dan bijaksana. Sekretaris Jiang bukan tipe wanita yang cocok untukmu. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Zhang. Tuan Ling benar. Wanita sepertiku yang tidak punya kelebihan apa-apa memang tidak pantas untuk keluarga terpandang. Kalau Tuan Ling tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Tunggu dulu. Sang Pan, kamu keluar. Saya keluar. Wah, apa kamu salah paham? Aku ada urusan denganmu. Aku datang ke sini karena ada urusan. Aku akhir-akhir ini nafsu makanku kurang baik. Pergi atur cabang perusahaan di Afrika. Baiklah, begitu saja.
Kamu benar-benar menyuruhku ke Afrika. Wah, kamu hebat sekali. Wah, maksudmu aku mengganggumu makan. Apa ya? Sekretari Jean. Pertimbangkan aku dong. Aku 1000 kali lebih baik darinya, aku. Halo. Halo kalian berdua wanita. Tidak bisakah kau bagi satu untukku? Kamu. Berikan aku sekretaris Kiao bolehkan? Apa aku orang yang kekurangan wanita? Apa? Marah. Tidak berani. Kamu tahu Qin Kai itu adalah adik tunanganku, dan kamu masih saja langsung memecatnya tanpa ragu. Bukankah ini hanya karena cemburu dan marah? Tuan Ling selalu bersikap adil dalam bekerja. Meskipun kamu adik dari tunanganmu juga harus begitu. Sekretaris Jiang memang sangat mengenal saya. Manajer Ling ini adalah perusahaan. Tolong jaga sikapmu. Jangan lupa kita masih punya kontrak. Ini adalah kewajibanmu. Apakah setelah kontrak berakhir kita akan selesai? Ya. Tapi sebelum itu, tolong Sekretaris Jiang lakukan tugasmu dengan baik. Sekretaris Jiang ini biasanya terlihat sangat serius, cepat dan tegas. Ini siang hari sudah mulai. Kalau tidak kamu pikir, bagaimana dia bisa menjadi sekretaris manajer selama 5 tahun? Huh. Imut ini. Bilang saya yang merayu manajer Lin. Saya pikir dia yang imut itu. Saya sangat marah. Ada hal lain. Tidak. Apakah kamu ingat besok hari apa? Hari kerjasama lebih lanjut dengan keluarga PI dari kota pelabuhan. Atau hari dia kembali. Benarkan, Sekretaris Jiang. Jiang Shui, apa yang kamu harapkan? Orang yang tidak peduli padamu, seberapa sering diingatkan juga tidak akan ingat. Benar. Manajer Ling, semoga besok sukses menandatangani kontrak. Semoga kamu dan putri keluarga Qin bisa bahagia. Ling Xiu, setelah hari ini, kita tidak akan bertemu lagi. Bisa menjadi sekretaris manajer Ling selama 5 tahun. Sungguh Sekretaris Jiang, kemampuannya sangat kuat. Kemampuannya kuat. Saya pikir dia lebih kuat dalam hal gerakan. Manajer Ling bilang saya tidak sebaik kekasihnya itu. Bukankah ini hanya masalah pengalaman? Siapa saja bisa melakukannya. Kamu takut apa? Kita tidak mengatakan yang salah. Lagi pula, Ling sudah akan segera bertunangan dengan putri keluarga Qin. Nanti, Jiang Shui yang manis bakal jadi bahan tertawaan. Kalau sampai putri keluarga Qin tahu bahwa dia pernah membereskan kamar Ling, pasti dia bakal hancur. Saya kayaknya belum selesai kerjaan. Saya duluan ya. Aduh, untung gak kenapa-napa. Memang benar saya pernah membereskan kamar Ling. Tapi kenapa? Apa masalahnya? Mau coba-coba melawan gak bakal ada kesempatan. Apa-apaan kamu mau pukul aku? Mulai besok, kesempatanmu datang juga. Ingat baik-baik, musuhmu bukan aku, tapi putri keluarga Qin. Lihat deh, warnanya cocok banget. Dibeli oleh Ling loh, buat kamu deh. Halo. Nona Jiang sudah terima kontraknya? Kapan rencananya mulai bekerja? Orang berbakat sepertimu, yang bekerja serius dan bertanggung jawab. Sudah lama aku tangguh-tangguh. Pak Pei, besok saya pasti akan mulai bekerja di perusahaan Pak Pei.
5 tahun ini baik hari raya maupun ulang tahun. Kamu selalu kasih hadiah yang asal-asalan. Dan setiap kali hadiahnya sama persis. Benar-benar penuh perhatiannya. Sui-sui. Aku. Aku suka kamu. Dari dulu sudah suka. Aku juga suka kamu. Tapi sekarang sudah habis masa itu. Jiang Shui saatnya menuju kehidupan baru. Di mana sekretaris Jiang? Ling, aku tahu. Sekretaris Jiang, pasti dia sengaja bolos kerja. Sekretaris Kiao hubungi semua eksekutif. Suruh mereka bawa rencana kerjasama dengan perusahaan PI di Hong Kong. Lalu rapat di ruang meeting. Baik. Bagus sekali. Manajer Ling mulai mempekerjakan saya. Sudah semua hadir. Sudah semua. Mana sekretaris Jiang? Jiang Shui. Tidak peduli apa yang sedang dilakukan. Dalam 3 menit harus segera ke ruang rapat untuk rapat. Sekretaris Jiang sudah mengundurkan diri. Apa? Manajer Ling, haruskah saya meneleponnya untuk memintanya kembali? Tidak perlu. Lulusan SMA. Kalau bukan karena saya menampungnya, dia pikir dia bisa punya masa depan apa? Keluarkan pernyataan dari sekarang. Siapapun di Haicheng yang mempekerjakan Jiang Shui berarti bermusuhan dengan Ling Group. Ya, Jiang Shui, saya tidak percaya. Kamu tidak akan kembali. Tidak baik, Manajer Ling. Grup PI dari kota pelabuhan merekrut sekretaris Jiang dengan gaji tinggi. Sekretaris Jiang sudah memesan tiket pesawat untuk sore ini. Katanya gaji tahunannya 5 juta. 5 kali lipat dari gaji yang Anda berikan. Ternyata, asal uangnya cukup, dia bisa melakukan apa saja. manajer Ling, Anda sudah bekerja sama dengan sekretaris Jiang selama bertahun-tahun dan sangat menghargainya. Asal Anda mau kembali. Saya sudah bilang dari sekarang. Siapapun yang mempekerjakan Jiang Shui berarti bermusuhan dengan Ling Group. Rapat selesai. Sekretaris Jiang, saya lapar. Manajer Ling, sekretaris Jiang sudah mengundurkan diri. Mau makan apa? Saya akan belikan. Manajer Ling mau makan apa saya akan beli. Nasi bulu babi dari rumah Yunbian. 1 jam lagi saya ada rapat. Ini. Ayo pergi. Oke. Rumah Yunbian. Rumah Yunbian terlalu jauh. Dan tidak ada layanan pengiriman makanan. Tidak mungkin tidak ada layanan pengiriman makanan. Aku tahu itu. Rumah mereka benar-benar tidak ada layanan pengiriman makanan. Lin Zong, silakan makan. Ling Song, Ling Song. Ling Song, sebenarnya Anda mau makan apa? Hotpot ayam goreng? Atau malatang kaki babi panggang? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku bilang tidak mau keluar. Ling Song. Sekretaris Jiang. Dia sebenarnya belum pergi. Tidak mau pergi. Shui. Lin Ai. Ahahaha, Lin Ai, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu di kota pelabuhan. ini karena aku takut kamu berubah pikiran. Jadi aku datang sendiri untuk menjemputmu. Apa aku tipe orang yang gampang berubah pikiran? Tapi serius.
Kali ini benar-benar terima kasih. Kamu sudah bilang banyak hal baik tentangku di depan mereka. Kalau tidak tindakan Ling Xiu itu, mungkin nanti tidak ada yang berani mempekerjakan aku lagi. Apa sih? Bukankah kita sahabat baik? Nanti malam sampai di kota pelabuhan. Kita harus minum bersama. Merayakan kamu lepas dari kesulitan. Menyambut hidup baru. Ayo, ayo. Bagasimu mana? Aku bantu bawa. Belakang-belakang. Ini. Ah, ini bos kita Pei Li. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Halo Pei Zong. Nona Jiang atas nama perusahaan PI selamat datang. Aku rasa, dengan kehadiranmu perusahaan PI akan semakin baik. Aku pasti akan bekerja keras. Saya percaya pada kemampuanmu. Kalau begitu ayo naik mobil. Ayo pergi. Pak Ling. Saya sudah mengundurkan diri. Sekretaris Jiang, burung pipit kehilangan pohon besar yang melindunginya dari angin dan hujan. Itu sama saja dengan kehilangan sandaran. Tidak ada apa-apanya. Ikut saya kembali. Saya beri kamu 6 juta yuan. Tidak usah terima kasih. 10 juta yuan. Ling Xiu, apakah kamu pikir selama kamu punya uang, semua orang di dunia harus berputar mengelilingimu? Bukankah sebelumnya kamu bersedia melakukan apa saja demi uang? Tidak ada teks. 5 juta untuk menjadi kekasihku selama 5 tahun. Dengan tambahan setiap tahun sebagai sekretaris pribadi sebesar 1 juta lagi. Ini seharusnya tidak lebih sedikit dari bos sebelummu kan? Ibu mungkin tidak tahu. Ada orang yang selama uangnya cukup. Kamu setuju kan? Mengapa aku menyentuh luka lamamu? Kamu kesal. Sekretaris Jiang, kamu harus tahu posisimu. Lalu ikut aku kembali dan lakukan tugasmu dengan baik sebagai sekretaris. Pak Ling. Nona Jiang sekarang adalah direktur proyek saya. Bukankah ini agak tidak pantas kalau kamu datang mencoba merekrutnya kembali? Direktur proyek. Nona Jiang memiliki kemampuan yang sangat komprehensif. Bahkan dalam negosiasi bisnis atau analisis pasar. Dia termasuk Peketeratus, membuatnya menjadi sekretaris. Terlalu membatasi potensinya. Pak Pei, kamu benar-benar salah menilai orang. Dia hanya cocok jadi sekretaris. Saya tidak berpikir begitu. Begitukah? Lihatlah baik-baik. 20 juta, ikut saya kembali. Jiang Shui, kamu cinta uang. Saya bisa memberimu lebih banyak uang. Tapi kenapa kamu masih memilih pergi ke sisi Pei Li? Proyek akuisisi merek Ang Li Fang. Benar. Kasus akuisisi ini sangat penting bagi keluarga PI. Jika akuisisi ini berhasil, keluarga PI tidak hanya bisa menjadi yang terbaik di Hong Kong, tapi juga bisa membuka pasar internasional. Kasus akuisisi ini sangat penting jika ada sedikit kesalahan. Saya percaya kemampuanmu. Dan ini juga bisa dianggap sebagai ujian kemampuanmu. Sebagai direktur baru keluarga PI. Ini. Masih ingat waktu itu? Ketika bertemu denganmu di acara pertukaran. Pertukaran. Wah, Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang hari ini sangat cantik. Minum 1 gelas. Terima kasih Direktur Zhang. Mau makan apel. Direktur Zhang sangat lucu. Minum alkohol, hahaha. Nona Jiang merasa, bagaimana rasa minuman yang saya bawa? Kinyu, apa yang kamu katakan? Kamu ingin minum bersama kami? Ayo minum. Nona Jiang sebagai sekretaris kakak Ling Xiu, seharusnya mengerti bahasa Prancis. Aroma Lafite yang premium, kompleks dan elegan. Aroma black currant yang kuat. Rasa yang kaya dan penuh dengan tanin yang halus. Keasaman yang seimbang dan aftertaste yang panjang. Tapi dibandingkan dengan Lafite, saya lebih suka minuman buah lokal.
Karena tidak mudah membuat mabuk, mari kita bersulang. Oh, bersulang-bersulang. Waktu itu saya sangat terkejut dengan kemampuan bahasa Prancismu yang lancar dan pengetahuanmu tentang anggur merah. Sekretaris Jiang. Apakah semua rencana kerjasama dengan klien penting untuk pesta hari ini sudah siap? Direktur Ling, saya belum sempat menyiapkannya. Sebagai seorang sekretaris, melakukan pekerjaan dengan baik adalah yang paling penting. Seperti gelas anggur ini, harus diminum oleh seseorang untuk menunjukkan nilainya. Ya. Pak Pei, saya hanya sedikit mengerti bahasa Prancis. Hanya sedikit sekali. Pengetahuan tentang minuman keras saja. Tapi akuisisi ini sungguh. Ini kamu tidak tahu. Pendiri merek Ang Li Fang adalah seorang Prancis. Dan pemimpin saat ini Ang Lai. Juga keturunan campuran Tiongkok Prancis. Bagi orang yang bisa berbahasa Prancis, mereka memiliki rasa kedekatan alami. Dan Ang Lai ini adalah seorang master pencicip anggur. Dia juga hanya mau bicara dengan orang-orang yang sepaham. Dari dua aspek ini, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Ternyata begitu. Tapi karyawan dari keluarga Pei sepertinya tidak terlalu menerima saya. Saya bisa menjaminmu. Tidak, saya ingin membuktikan diri kepada semua orang agar mereka bisa menerima saya sebagai direktur. Tapi kali ini Ling Xi juga akan ikut tender. Ling Xi. Ling Xiu mungkin akan datang sendiri. Jika kamu merasa tidak nyaman, sebenarnya saya bisa mengganti orang lain untuk melakukannya. Pak Pei. Saya akan melakukan yang terbaik. Baiklah, saya tidak salah pilih orang. Nona Xiao Fang, masuklah. Ini Lin Feng, asisten baru yang saya rekrut untukmu. Dia pernah bekerja di Ang Li Fang. Jika ada hal-hal tentang Ang Li Fang yang kamu tidak tahu, semua bisa ditanyakan padanya. Halo Direktur Jiang. Halo. Nona Qin. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah kembali ke negara? Akuisisi merek Ang Li Fang. Ang Li Fang adalah perusahaan keluarga dan selalu kekurangan dana. Mereka juga selalu berorientasi pada pasar Hong Kong dan internasional. Semua industri Ling Xiu hampir semuanya ada di daratan Tiongkok. Kenapa tiba-tiba ingin mengakuisisinya? Hei Nona Qin. Ling Xiu, tolong kamu pahami. Aku ini tunanganmu. Sekarang demi seorang sekretaris, kamu jauh-jauh ke kota pelabuhan untuk mengakuisisi perusahaan yang sama sekali tidak berguna. Kalau ini tersebar, kamu mau mempermalukan keluarga Qin. Apa yang harus aku lakukan bukan urusanmu untuk menilai. Nona Qin, saya rasa kamu salah paham sama si Yolin. Sekarang sekretaris Jiang sudah bergabung dengan Suang Group. Dan Pei Group sangat ingin mengakuisisi Ang Li Fang. Jadi secara ketat, dia dan si Yolin adalah musuh. Jiang Shui, kamu ini sekretaris. Memecat adikku sudah. Masih berhubungan tidak jelas dengan tunanganku. Aku ingin lihat. Pei Group yang kamu gabung ini punya kemampuan apa. Baiklah, aku juga akan ikut. Dalam kasus akuisisi ini. Kak Shui, Ang Li Fang sebagai perusahaan keluarga. Turun-temurun. Dari dewan direksi sampai manajemen tinggi. Semua adalah keluarga sendiri yang punya hubungan darah. Sangat eksklusif. Bagi mereka, investasi asing seperti polusi. Jadi, mereka sangat menolak kasus akuisisi ini. Dan kita juga tidak bisa memaksa. Kalau tidak Ling Group, pasti akan mengambil tindakan yang sama dengan kita. Kalau begitu, hanya akan membuat harga saham Ang Li Fang melambung. Ini juga yang tidak kita inginkan. Jadi, untuk akuisisi ini, Tolong atur pertemuan dengan pemegang saham terbesar Ang Li Fang, Ang Lai. Aku ingin bertemu dia. baik. Kalau bukan karena aku dengar, Nona Jiang punya wawasan tentang minuman. Hari ini aku tidak akan menemui kamu. Nona Jiang,
Pandanganmu seperti itu tidak sopan. Aku hanya berpikir, kecerdasan dan energi manusia bukankah seharusnya bertambah seiring usia dan tumbuh? Beraninya kau memarahiku karena bodoh. Anggun adalah hati generasi Anda, pendiri kalian. Saya harus berharap itu akan bertahan terus-menerus. Tapi sekarang kalian menghadapi masalah kebangkrutan. Tapi kau peduli. Tidak ingin investasi asing merusak kerja keras Anda. Anda. Ini seperti pisau di leher Anda. Katakan kau bisa hidup dengan jongkok, tapi kalian pikir cara ini untuk menyelamatkan nyawa. Kau kehilangan martabat, jadi kalian lebih memilih untuk mati. Berbicara dengan baik, ini disebut kijie. Itu tidak terdengar bagus. Ini disebut bodoh, ini konyol. Ini disebut keras kepala tua yang tidak mengerti. Aku akan tinggal kelompok Pei Anda untuk menjarah Aung Lifang. Itu benar-benar mengatakan segalanya. Memberitahu Anda, Aung Lifang pasti tidak akan menerima akuisisi apapun. Pergi keluar. Apa kau penasaran? Mengapa saya harus membuat marah Anglai hari ini? Seperti dia. Tidak ada gunanya kau berbicara dengannya. Kau harus menyodok. Bangun dia. Shui kakak, kami telah menyinggung Anglai hari ini. Bukankah lebih sulit untuk mengakuisisi di masa depan? Sulit dan tidak sulit. Bukan dia yang bisa dikatakan Anglai. Jika dia tidak setuju, kita bisa menjadi pemegang saham terbesar. Memaksa dia untuk setuju. Hari ini tanggal 27. Apakah Anglai akan? Beri makan pay total. Saya bisa atas nama Anda. 3 bank investasi utama dengan Hong Kong City. Apakah Anda menandatangani perjanjian perjudian? Bisa. Di antara pasar saham, membeli saham lebih dari 5%. Perlu melaporkan ke regulator. Xiao Fang hubungi 3 bank investasi. Minta mereka membeli saham retail Aung Lifang 49%. Dan aku akan menandatangani perjanjian taruhan dengan mereka. 1 minggu lagi, harga saham Aung Lifang akan naik dari $20 per saham menjadi $40 per saham. Apapun yang terjadi, aku akan membeli saham mereka dengan harga $40 dari tangan mereka. Kak Shui, kamu berencana membeli saham Aung Lifang diam-diam. 3 bank investasi total 147%. Maka kita akan menjadi pemegang saham terbesar kedua Aung Lifang. Hanya kalah dari Anglai. Tapi, kalau seminggu lagi tidak naik ke $40, bukannya kita rugi. Dan, Grup Link pasti juga bisa mikir cara ini. Tenang aja, pasti untung. Kalau Grup Link juga mikir, ya tinggal lihat. Siapa yang lebih cepat? Aku juga butuh daftar semua pemegang saham Aung Lifang. Anglai dia teguh pendirian. Tidak berarti yang lain juga. Ayo. Walenzong, tim kita menemukan. Ada yang diam-diam membeli saham pemegang saham kecil Aung Lifang. Total semua pemegang saham Aung Lifang hanya sekitar 13%. Sedangkan Anglai sendiri pegang 18%. Meski mereka beli semua saham pemegang saham, tetap kalah dari Anglai sendiri. Benar-benar bodoh. Tolong jadwalkan ketemu Anglai. Orang-orang Kilyar memaki Anglai sebagai orang tua keras kepala yang bodoh. Anglai sekarang marah dan tidak mau bertemu siapapun. Siapa yang mencaci? Ling Xiu juga tahu kalau Anglai itu keras kepala. Ini, katanya seorang direktur dari perusahaan PI. Direktur. Sudah pasti. Masalah akuisisi ini dipimpin langsung oleh Pei Li. Kalau tidak dia cuma seorang direktur kecil. Mana berani terang-terangan berkonflik seperti ini. Tapi, kamu pikir apa tujuan mereka melakukan ini? Menyakiti hati Anglai. Saham yang dibeli pasti tidak bisa menyaingi Anglai. Mungkinkah perusahaan Pei sebelumnya sudah memiliki saham Aung Lifang? Tapi ini juga tidak masuk akal. Perusahaan Pei baru-baru ini tidak ada aliran dana besar. Bank investasi. Benar, perusahaan Pei bisa membeli saham melalui bank investasi. Asekan tidak melebihi 5%. Tidak perlu diungkapkan ke publik. Dan tidak perlu langsung membayar dana. Tapi kalau begitu, Borak Pakling, perusahaan PI Group diam-diam membeli 147% saham dari bank investasi. Ditambah lagi mereka membeli saham dari pemegang saham kecil lainnya. Perusahaan PI mungkin benar-benar menjadi pemegang saham utama Aung Lifang. apa katamu? Kalau begitu, perusahaan Pei berarti berhasil mengakuisisi. Mereka memang cerdik. Mereka ingin melakukannya diam-diam. Maka kita akan masukkan mereka ke headline koran Hong Kong. Sekaligus, melaporkan mereka ke badan pengawas. Karena memanfaatkan celah hukum. Perilaku mereka tidak sah. Selain itu, beritahu Departemen Urusan Sekuritas. Dengan segala cara, berusaha keras membeli saham retail Aung Lifang. Baik, Jiang Shui, aku akan membuatmu mengerti. Kali ini kamu bisa lihat betapa tidak kompetennya bos. Pei Shi mencuci kartu dengan niat jahat. Aku baru saja menjual semua saham. Tiba-tiba harga saham Aung Lifang melonjak sampai $40. Semoga sukses. Perusahaan bintang di kota bisa pelabuhan menggunakan cara yang begitu licik. Sekarang harga sahamnya hampir $50. Siap-siap beli mobil.
CEO Pei, aku diam-diam bertransaksi dengan bank investasi. Ternyata ketahuan. Sekarang semua orang bilang Pei Si menggunakan cara yang tidak bersih. Ini salahku. Kamu. Anda tidak menyalahkanku. Kalau ragu jangan pakai. Director Zhang, aku percaya kemampuanmu. Lakukan saja. Karena kesalahan operasimu, yang seharusnya hanya butuh 1 miliar untuk menguasai perusahaan, sekarang butuh 3 miliar. CEO Ling, aku punya alasan melakukan ini. Sok tahu. Urusan ini tidak perlu kamu tangani lagi. CEO Pei, aku tidak akan mengecewakan kepercayaan dan apresiasi Anda padaku. Transaksi saham di bawah 5% tidak perlu diumumkan. Ini aturan hukum. Dan kita membeli saham dari pemegang saham. Ini suka sama suka. Setiap langkah kita bersih. Jadi Ling Shi menuduh kita melanggar UU Pasar Modal dan UU Perseroan. Ini sama sekali tidak berdasar. Perkaranya harus diperjuangkan dengan baik. Ya, pengacara sudah mempersiapkan gugatan. Ini juga bagus. Semua tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kalau begitu kita lakukan saja yang diinginkan. Jual sahamnya ke kita. Semua saham Ang Li Fang. Saham pasar yang tersebar juga harus ditarik kembali. Ambil sebanyak yang bisa diambil. Tapi bukankah ini sama saja dengan paksa mengambil alih? Grup Ling saat ini sudah bersaing dengan kita. Ang Li Fang sekarang rugi besar. Bahkan jika akuisisi berhasil, itu juga akan rugikan. Tidak lakukan seperti yang kukatakan. CEO Lin, saham Ang Li Fang naik batas. Hari ini sudah tidak bisa diperdagangkan. Saat ini berapa persen saham yang kita pegang? 21%. Hari terakhir penutupan. Harga saham Ang Li Fang saat ini adalah $80 per saham. Dan kita sudah mendapatkan 35% saham. Grup Pei mendapatkan 30%. Tunggu saja sampai rapat pemegang saham Senin depan. Kita bisa secara resmi mengumumkan Ang Li Fang menjadi bagian dari grup Ling. Awalnya Ang Li Fang hanya $20 per saham. Akuisisi hanya butuh beberapa miliar. Sekarang naik drastis menjadi $80 per saham. Butuh puluhan miliar dolar untuk akuisisi. Meskipun Ang Li Fang punya nilai merek yang besar. Tapi sekarang, dana yang harus kita keluarkan terlalu banyak kan? Ada benarnya juga. Aku juga setuju. 10 miliar jadi 30 miliar. Beberapa miliar dolar jadi puluhan miliar dolar. Jiang Shui itu kamu kan? Sayal-sayal. Sekarang benar-benar selesai. Meskipun taruhan menang, tapi grup Lin sudah menguasai 35% saham Ang Li Fang. Mulai Senin depan, Ang Li Fang akan menjadi milik grup Ling. Yang penting adalah karyawan grup Pei. Sudah punya masalah dengan Shu Yijie. Kamu yang tiba-tiba jadi direktur. Kalau ini sampai ribut, pasti Pei Zong juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orangnya saya yang undang. Tentu saya yang tanggung jawab. Shui, kamu tenang saja. Apapun hasil akuisisi ini, kamu tetap direktur proyek. Hasil akhirnya baru keluar Senin depan. Tentang akuisisi ini, sukses atau gagal masih belum jelas. Kamu masih punya cadangan. Tidak baik Ling Song. Ang Lai sudah memindahkan sahamnya ke grup Pei. Apa katamu? Bukannya Ang Lai Peiling, anti-modal asing. Kenapa bisa memindahkan saham ke Pei? Nonkin situs Ang Lai baru saja mengumumkan. Sukarela menandatangani perjanjian akuisisi dengan grup Pei. Mulai hari ini. Ini sudah jadi merek Pei. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Akuisisi kali ini. Siapa penanggung jawab di pihak Pei? Menurut kabar yang bisa dipercaya, adalah Sekretaris Jiang. Jiang Shui tidak mungkin. Apakah karena dia? Ang Lai jadi memindahkan sahamnya ke grup Pei. Kalau begitu segera atur pertemuan dengan Ang Lai. Baik. Sorot matamu sama dengan Direktur Pei. Membuat orang merasa tidak sopan. Direktur Pei itu adalah sekretaris saya dulu. Sama-sama manis. Bukannya kamu bilang mati-matian tidak mau jual perusahaan. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sukarela bergabung dengan Pei. Ya karena grup Ling dan Pei memaksa akuisisi. Kalau tidak saya dan kalian berdua, sama-sama binasa. Tidak perlu sampai harus bergabung dengan Pei. Akhir pekan kemarin, saya pulang kampung. Tapi saya tidak menyangka, dia ikut pergi bersama saya. Pak Ang Lai, aku tahu kenapa kamu tidak mau menjual Ang Li Fang. Di dunia kapitalis ini, tradisi dan keahlian seperti milikmu yang sudah turun-temurun di mata mereka hanyalah alat untuk menghasilkan uang. Kapital akan menggunakan segala cara untuk menguras habis nilainya, mempromosikannya sampai semua orang tahu. Lalu mengonsumsinya secara berlebihan, citra dan kehormatannya. Sampai akhirnya menjadi terlalu umum. Tidak ada yang mau membelinya lagi. Menjadi barang yang dibuang pasar, peninggalan yang terlupakan. Kapitalis akan membuangnya, seperti membuang sampah. Kamu menolak akuisisi karena takut Ang Li Fang menjadi apel busuk dan hilang dalam sejarah. Lebih baik hancur mulia daripada bertahan dengan cara yang hina. Benar kan? Lalu bagaimana?
Sekarang, saham yang dipegang Ling sudah tidak ada gunanya membicarakan apapun. Bagaimana jika aku berjanji padamu? Aku akan berusaha sekuat tenaga agar Anglifang tidak menjadi barang yang mereka buang. Apakah kamu akan percaya padaku? Kamu tidak takut dia menipumu? Aku merasakan sesuatu yang berbeda darinya. Aku percaya dia bisa melakukannya. Dan aku percaya dia punya kemampuan itu. Sekretaris Ling yang begitu berbakat. Kenapa kamu mengirimnya ke PI? Kasus akuisisi ini, di bawah eksekusi Direktur Jiang, berhasil diselesaikan dengan baik. Mari kita angkat gelas bersama. Mari kita minum. Ling, Tamu yang datang adalah tamu. Mari minum bersama. Kasus akuisisi ini, benar-benar kamu yang bertanggung jawab penuh. Di matamu, seseorang yang dulunya seperti burung gereja bisa juga terbang bebas di langit yang luas. bicara sembarangan. Kamu ini seperti katak dalam tempurung. Hanya melihat langit selebar telapak tangan, dan masih berhayal membantu merencanakan jalur untuk Shui kami. Sungguh sangat konyol. Sekretaris Jiang, burung gereja kehilangan pohon besar yang melindunginya. Sama dengan kehilangan sandaran, tidak ada apa-apanya. Kembali ke Ling Group, saya juga akan menjadikanmu direktur proyek. Direktur Jiang, ikutlah kami kembali. CEO Ling sudah tahu kesalahannya. Seseorang sepintar CEO Ling di dunia bisnis terkenal sebagai jenius. Mungkinkah dia salah? Kembali syaratnya terserah. Mau berapapun bisa. Terima kasih atas kebaikanmu, saya tidak akan pergi. Jiang Shui, jangan keterlaluan. Kesabaran saya ada batasnya. Kalimat itu seharusnya saya yang tanyakan padamu. Kamu ini sebenarnya mau apa? Mau apa? Dulu 5 juta bisa jadi kekasihku. Sekarang saya kasih 500 juta. Jangan terlalu serakah. CEO Pei, maaf saya tidak enak badan hari ini. Saya ingin pulang dulu untuk istirahat. Saya antar. Ling Xiu, kamu gila ya? Pesta perayaan yang bagus dirusak olehmu. Jadi tidak seru pulang saja. CEO Ling, kamu ini kenapa sih? Mama, ini nanti akan jadi rumah kita. Kamar Mama sudah saya rapikan, tapi saya harus pergi kerja. Setelah saya pulang kerja, saya akan kembali menemani Mama. Coba periksa lagi ya. Oke, ayo pergi. Hati-hati ya. Aku pergi dulu. Apa Shui sudah kembali? Ada yang ketinggalan apa? Jiang Yue, Ngapain? Nggak mau terima mantan suami ya? kamu ini jahat. Ini rumah Shui. Kamu datang buat apa? Keluar-keluar sekarang. Sayang, ini rumahnya. Juga rumahku. Jiang Shui itu anakku. Anak ini. Tempat tinggalnya bagus ya. Nggak inget sama aku. Dia mana? Suruh dia kasih aku uang. Kamu ini. Kecanduan judi. Shui selama ini sudah kasih kamu berapa banyak uang? Kalau bukan karena kamu, Shui nggak sampai. Nggak bisa kuliah. Keluar. Keluar sekarang. Sayang, aku lihat kamu. Sayang. Halo. Apa aku segera datang? Mama. Kenapa kamu di sini? Di sini nggak mau terima kamu. Tolong keluar, Mama. Kamu baik-baik saja. Shui itu Xiaoling ya. Antar aku ke rumah sakit. Itu Jiang Yue si brengsek. Datang ke rumah kita. Dorong aku sampai jatuh. Terjatuh. Pak Ling, ini rumahnya Nona Jiang.
Pak Ling sepertinya ini. Apa? Cepat panggil ambulans. Terima kasih sudah mengantar ibuku ke rumah sakit. Kamu bilang kamu punya teman. Kenapa tidak bilang sama ibu? Xiaoling, aku baru tahu setelah diantar ke rumah sakit. Ibu jangan ngomong sembarangan. Dia cuma mantan bosku dan dia sudah punya tunangan. Tunangan? Aku dan Qin Yu cuma nikah karena keluarga. Tidak ada perasaan. Ling Xiao tidak perlu sengaja menjelaskan padaku. Aku dan Qin Yu akan membatalkan pertunangan. Kamu dulu tidak kuliah. Bibi baru saja cerita padaku. Xiaoling, kamu nanti harus lebih baik sama Shui. Shui, hidupnya terlalu berat. Ayahnya suka judi. Badanku juga tidak sehat. Dia susah payah masuk universitas ternama. Tapi karena aku, dia harus kerja sambilan. Mengejar les. Bibi. Shui. Hal yang tidak baik ini. Pasti tidak ingin orang lain tahu. Apalagi, kamu pacarnya yang paling dekat. Aku baru tahu sekarang. Dulu. Diambil ayahmu. Dijual untuk bayar utang. Hal-hal ini, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kapan Lin Zong pernah peduli sama orang lain? Kalau dulu kamu bilang padaku. Lin Xiu. Hal yang sudah lalu biarlah berlalu. Dulu aku sangat berterima kasih padamu. Sangat berterima kasih kamu kasih aku kontrak. Baru aku bisa selamatkan ibuku. Ayo kita mulai. Apa? Kalau begitu, kamu juga bukan pasangan yang baik. Tapi kontrak 5 tahun sudah berakhir. Aku juga tidak mau lagi dikendalikan olehmu. Xiaoling. Ling Xiu. Lepaskan. Kemari. Kenapa begitu kotor? Kenapa demi sedikit uang bisa seenaknya dimainkan orang? Kenapa? Maaf. Kalau aku tahu kebenarannya, aku tidak akan. Ling Xiu. Padahal kamu hanya memperlakukan aku seperti mainanmu. Kenapa harus seperti ini? Apakah kamu benar-benar tidak mau melepaskanku? Maaf, dengarkan penjelasanku. Aku tahu. Maaf. Ibuku butuh istirahat. Tolong kamu pergi. Aku benar-benar tahu salahku. Bibi, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Mama, jangan khawatir. Aku sudah melapor ke polisi. Jiang Yue pasti akan ditangkap. Ling Xiu, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Kamu mau membatalkan pertunangan kita. Demi Jiang Shui. Aku akan mengganti kerugian keluarga Qin. Hah? Kamu mau ganti dengan apa? Kamu sedang mempermalukan keluarga Qin. Aku ini putri sulung keluarga Qin. Apa yang tidak kumiliki? Tidak bisa mengalahkan Jiang Shui itu. Ling Xiu, aku peringatkan kamu. Jika keluarga Qin karena hal ini menjadi bahan tertawaan. Kalau begitu aku Qin Yu. Yang pertama tidak akan membiarkan Jiang Shui. Kalau kamu berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan membuat seluruh keluarga Qin menemaninya dalam kematian. Maaf, kamu tidak bisa masuk. Ini adalah kami. Maaf ya. Lepaskan. Kamu, lepaskan. Kamu tidak bisa masuk. Tolong berhenti. Minggir. Xiaofang, kamu keluar saja. Zhang Shui, aku juga tidak akan banyak bicara lagi. Isi angkanya. Mulai hari ini, jangan muncul di depan Ling Xiu. Kamu main-main denganku. Ya. Nona Qin, bukan kamu yang menyuruhku mengisi ini. Nona Qin tidak mungkin tidak punya uang sebanyak ini. Jiang Shui, kamu sebaiknya berpikir matang-matang. Kamu tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, tidak punya latar belakang. Melawanku, bagaimana kamu mati? Tidak akan tahu. Shui adalah orang dari grup PI. Siapa yang berani menyentuhnya? Berarti menyentuhku. Nona Qin, kalau Shui ada apa-apa, aku yakin, kamu tidak akan bisa keluar dari kota pelabuhan. COP, terima kasih. Sepertinya kamu benar-benar ingat aku. Hari ini kita akan membahas vektor ruang dan geometri 3 dimensi. Hubungan antara apa yang baru saja saya jelaskan. Paham. Kamu ngerti nggak?
adik tingkat. Kamu ngerti nggak? Oke. Orang yang dulu saya leskan, itu kamu ya, yang pakai kacamata itu? Ya. Wah, kamu berubah banget ya. Itu aku. Aku baru sadar sekarang. 8 tahun yang lalu aku sudah suka sama kamu. Kamu nggak perlu memberi jawaban apapun. Juga nggak perlu merasa terbebani. Aku cuma merasa suka disimpan di hati. Nggak nyaman aja. Kalau gitu kamu sibuk dulu ya. Aku duluan ya. Oke. Shui, anakku. Lepasin aku. Lepasin aku. Diam. Shui. Bukti kejahatan ayahmu. Sudah aku suruh orang cari. Jiang Shui. Dasar anak kurang ajar. Kamu yang suruh orang ikat aku di sini ya. Lepasin aku. Sama kayak ibumu penipu. Kamu memang sampah. Gila judi, bikin ibu sakit masuk rumah sakit, hampir mati. Hanya karena mau jual aku. Harusnya. Harusnya dibawa ke kantor polisi. Lauli. Bawa dia dan buktinya. Ya. Jiang Shui. Anak sialan. Kamu mau bawa aku ke kantor polisi. Kalau aku keluar aku akan membunuhmu. Cepat pergi. Aku sudah membatalkan pertunangan. Dengan Qin Yu. Jangan pergi. Si Yoling menghina aku. Apakah itu membuatmu senang? Kejadian dulu adalah kesalahanku. Aku minta maaf. Maafkan aku. Bisakah kita mulai lagi? Kita berdua sebenarnya pasangan kontra. Dari mana kita mulai? Atau si Yoling sudah bersama aku selama 5 tahun. Tidak tega meninggalkanku. Ya. Kalau aku bilang iya, apakah kamu akan kembali? 5 tahun bersama setiap hari, bahkan dengan hewan peliharaan juga akan ada perasaan. Tapi Ling Xiu, yang kamu berikan padaku bukan hanya perasaan, tapi juga ketidakpedulian yang tak terhitung. Merendahkan dan menyakiti. Tidak akan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang bisakah kita pergi? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kita sudah bersama setiap hari selama 5 tahun. Setiap hari. Setiap hari kamu memasak untukku, menyiapkan pakaian. Semuanya detail, siap sedia. Bagaimana mungkin kamu tidak punya perasaan sama sekali padaku? Jangan berpikir untuk pergi kemanapun. Si Yoling, bagaimana aku menjalani 5 tahun ini? Halo Asisten Lee. Sekretaris Jiang. Menyuruhmu untuk menjemput. Ya. Baik, segera sampai. Aku seperti hewan peliharaan. Setiap hari diperlakukan seperti ini olehmu. Dipanggil datang disuruh pergi begitu saja. Kamu menyuruhku muncul kapan? Aku harus muncul di hadapanmu. Bahkan jam 3 pagi sekalipun. Satu telepon darimu aku harus datang. Tapi tidak apa-apa. Si Yoling memberikan gaji yang tinggi. Aku tidak mengeluh. Bukan begitu, Shui. Aku tidak ingin memperlakukanmu seperti itu. Sejak SMA, aku sudah menyukaimu. SMA. Ya. Apakah kamu dengar? Ada pria yang membiayai Jiang Shui, juara SMA. Murid yang diperebutkan King Bei, hanya untuk 50 juta mengorbankan masa depan yang cerah. Tentu saja. Sekarang sekolah kita tidak tahu berapa banyak pria yang akan sedih. Jiang Shui, kamu begitu menyukai uang. Untuk 50 juta, dan tidur dengan pria tua lain. Ya. Tapi saat itu, kamu naik mobil mewah pria lain. Aku pikir. Wanita yang bisa dibiayai. Jadi dengan cara yang sama. Menghinaku sekali lagi. Benar. Ling Xiu. Kita tidak mungkin. Mengapa? Saya sudah membatalkan pertunangan. Kedepannya saya hanya akan mencintai kamu. Oke. Saya sudah punya pacar. Kamu punya pacar.
Ya. Pacar saya adalah Pei Li. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Dia tidak membohongi kamu. Manajer Ling. Terima kasih sudah membantu Shui. Kapan-kapan kami traktir makan. Tapi hari ini sudah malam. Sudah waktunya pulang. Kamu bisa pergi. Maaf, saya hanya ingin bekerja sama dengan kamu. Saya takut dia tidak percaya. Maaf, seharusnya saya yang bilang, tanpa izinmu. Saya bilang kamu adalah pacar saya. Tidak perlu izin saya. Kamu mau bilang apa saja boleh. Saya datang hari ini karena dengar tante dirawat di rumah sakit. Saya ingin menjenguk. Kalau tidak ada masalah, saya duluan ya. Manajer Pei. Kasih saya waktu beberapa hari. Saya akan pertimbangkan baik-baik. Oke. Sebanyak apapun boleh. Jawaban saya dulu adalah resign dan keluar negeri. Ling Xiu. Saya pernah mencintai, tapi kenangan 5 tahun itu tidak bisa membuat saya jatuh cinta lagi padanya. Sedangkan Pei Li, saya tidak bisa. Dengan latar belakang pernah menjadi kekasih orang selama 5 tahun. Jatuh cinta lagi pada pria lain. Itu tidak adil. Jadi saya memilih resign dan keluar negeri. Saya tidak berencana mencintai lagi seumur hidup.